Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhlas dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Ma'arif Sampang. Ingin mengulas sedikit tentang faktor di balik imigrasi ilegal. Selebihnya mari kita langsung ke pembahasan. Sebelum kita masuki lebih dalam tentang imigrasi ilegal, kita harus lebih mengetahui apa itu imigrasi ilegal. Imigrasi ilegal adalah isu global yang kompleks. Banyak orang terpaksa atau memilih untuk pindah ke negara yang lain tanpa dokumen resmi. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena ada dua faktor utama yang mendorongnya. Yang pertama, faktor pendorong masalah di negara asal yang membuat orang ingin pergi. Contohnya adalah kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, konflik atau bencana alam. Dan yang kedua adalah faktor penarik, yakni daya tarik dari negara tujuan. Contohnya adalah harapan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, keamanan dan kualitas hidup yang lebih baik. Memahami kedua faktor ini sangat penting untuk melihat masalah imigrasi ilegal dari berbagai sisi, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Baik, sebelum kita memasuki tentang penjelasan dari apa itu faktor di balik imigrasi ilegal, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu imigrasi ilegal. Imigrasi ilegal adalah sebuah proses masuk atau tinggal di suatu negara tanpa izin resmi dari pemerintah, dan juga sering disebut sebagai imigrasi tidak berdokumen atau imigrasi tidak sah. Mengapa penting untuk membahasnya? Karena memiliki dampak besar pada individu, negara asal, dan negara tujuan, dan juga membantu memahami tantangan global dan mencari solusi yang lebih efektif. Di dalam imigrasi ilegal, ada beberapa faktor, diantaranya itu adalah faktor pendorong atau push factor. Faktor-faktor yang mendorong individu untuk meninggalkan negara asal mereka, diantaranya itu ialah kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi, yakni tingkat pengangguran tinggi dan upah rendah, kurangnya akses ke pekerjaan yang layak. Sedangkan dari segi konflik dan kekerasan, perang, konflik sipil dan ketidakstabilan politik, dan juga ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keluarga. Dan juga kondisi politik yang tidak stabil, diantaranya itu adalah korupsi, pemerintahan yang represif dan kurangnya kebebasan, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam, dan perubahan iklim juga termasuk dalam faktor pendorong, yakni yang berisikan banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang menghancurkan mata pencaharian. Dan juga di sini ada faktor penarik, yakni faktor-faktor yang menarik individu untuk pergi ke negara tertentu. Diantaranya ialah peluang ekonomi yang lebih baik, yakni janji pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi, akses ke pasar kerja yang lebih luas, dan juga ada stabilitas politik dan kebebasan. Diantaranya itu berisikan sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, dan juga ada kualitas hidup yang lebih tinggi di sana, yakni akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik, lingkungan yang lebih aman dan terjamin. Dan juga ada faktor yang berisikan jaringan sosial, yakni adanya keluarga atau teman yang sudah tinggal di negara tujuan, dan juga informasi dari jaringan ini mempermudah proses imigrasi. Dan juga ada faktor pemicu lainnya, diantaranya jaringan penyelundupan manusia, yakni organisasi kriminal yang memfasilitasi perjalanan ilegal, dan juga mereka mengeksploitasi keputusan para migran. Juga ada kurangnya jalur imigrasi legal yang dapat diakses, diantaranya proses visa yang rumit, mahal, dan memakan waktu lama, kuota imigrasi legal yang terbatas. Ada juga faktor akses informasi yang mudah, yakni media sosial dan internet memudahkan penyebaran informasi, yakni terkadang informasi yang salah tentang peluang negara lain. Dampak dari imigrasi ilegal ini ada yang berdampak pada negara tujuan. Yang positifnya itu kontribusi ekonomi, yakni tenaga kerja yang murah, dan juga ada keragaman budaya yang banyak. Sedangkan dari sisi negatifnya, beban pada layanan publik, yakni kesehatan dan pendidikan, isu sosial, dan ketegangan politik. Adapun dampak pada negara asalnya yang bernilai positif itu adalah uang kiriman, yakni remitansi dari para migran dapat menopang ekonomi. Sedangkan dari sisi negatif, brain drain atau hilangnya tenaga kerja terdidik dan terampil.
Sedangkan dampak pada migran sendiri yaitu berisiko tinggi selama perjalanan, dieksploitasi, dilecehkan, dan hidup dalam ketakutan, dan juga kurangnya perlindungan hukum. Maka dari tentang faktor yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan, yakni imigrasi ilegal adalah fenomena kompleks yang didorong oleh kombinasi faktor pendorong, yakni pas, dan faktor penarik pol. Penting untuk mengatasi akar masalahnya seperti kemiskinan dan konflik. Diperlukan kerjasama global untuk mengelola migrasi secara lebih efektif dan manusiawi. So, terima kasih sudah mengikuti tentang penjelasan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.